Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Rasa Tanjung dari kelas 11 IP 1. Ingin mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Pasukan Jepang sejak awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecah Perang Pasifik. Alasannya, Angkatan Perang Jepang atau Dai Nippon membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya. Pada 10 Januari 1942, tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Daerah-daerah pertambangan minyak di Kalimantan dengan mudah dikuasai Jepang. Lalu tentara Jepang bergerak ke arah Sumatera, menduduki Palembang pada tahun 1942, tepatnya 14 Februari, sehingga makin mudah merebut Pulau Jawa. Tentara Jepang menjalankan siasat perang kilat atau Blitzkrieg untuk mewujudkan Imperium Asia Timur Raya. Dalam menghadapi ekspansi Jepang, sekutu membentuk ABDACOM, yaitu American British Dutch Australian Command, dengan markas di Lembang, Bandung. Sementara itu, Legend Her ter Porten diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda atau KNIL. Namun dalam waktu relatif singkat, tentara Jepang dapat menguasai hampir seluruh kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Kedatangan tentara Jepang yang mengusir imperialis Belanda bertujuan untuk membebaskan rakyat Indonesia, tetapi ada maksud tertentu di dalamnya. Faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia adalah: 1. Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. 2. Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. 3. Indonesia memiliki tenaga manusia atau SDM atau manpower yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. 4. Ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichiu, yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang. 5. Kepentingan migrasi. Maksudnya wilayah Jepang yang sempit sedangkan jumlah penduduk banyak, maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Indonesia kepada pemerintah militer Jepang. Di sisi lain, Indonesia yang sudah lama dijajah oleh Belanda semula menyambut gembira kedatangan Jepang yang dianggap saudara tua, karena sama-sama merupakan bangsa Asia. Jepang alias Dai Nippon memang awalnya memposisikan sebagai saudara tua bagi Indonesia dengan mengusung semangat 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Akan tetapi, Jepang ternyata tidak berbeda dengan Belanda, sama-sama bangsa penjajah yang memberikan banyak kerugian terhadap rakyat Indonesia. Jepang bahkan memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk membiayai perang mereka melawan sekutu. Selama kurang lebih 3,5 tahun menguasai wilayah Indonesia, pendudukan pemerintahan militer Jepang menyebabkan munculnya terdapat banyak dampak di berbagai bidang yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Di antaranya: 1. Dampak bidang sosial. Masalah sosial berupa komunikasi. Dampak sosial juga terjadi ketika orang-orang Indonesia mengalami tindakan sewenang-wenang dari Jepang seperti penahanan, penyiksaan, menjadi korban salah tangkap, dan lainnya. Tidak jarang para perempuan menjadi korban penipuan lowongan kerja. Mereka juga diperlihatkan sebagai gadis penghibur atau jugun lanfu dan dipaksa untuk memuaskan nafsu para tentara Jepang. Dampak di bidang ekonomi. Saat menduduki Indonesia, Jepang juga sedang terlibat perang dengan pihak sekutu. Oleh karena itu, Jepang memiliki siasat licik untuk memanfaatkan Indonesia sebagai sumber kebutuhan menjalankan peperangannya. Sistem ekonomi perang ini mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, hingga beberapa perusahaan. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak pada terjadinya penurunan produksi pangan, kelaparan, sampai kemiskinan. Dampak di bidang budaya. Pada bidang ini, masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan penghormatan kepada Tenno Heika atau Kaisar, yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Ritual tersebut dilakukan dengan membungkukkan badan tepat ke arah Kaisar yang berada di arah matahari terbit, dikenal sebagai budaya Seikere. Kalau membungkukkan badan, masyarakat juga disuruh untuk menyanyikan lagu bangsa negara Jepang, yakni Kimigayo. Kebiasaan yang sudah terkesan asing dalam budaya Indonesia ini akhirnya ditentang oleh beberapa ulama, bahkan hingga memunculkan pertempuran. Dampak di bidang militer. Saat pendudukan terjadi, Jepang memanfaatkan masyarakat untuk bisa terlibat dalam perang Pasifik melawan sekutu. Alasannya sudah tentu dikarenakan Jepang membutuhkan pasukan agar bisa memenangkan perang tersebut. Dengan cara membujuk masyarakat Indonesia untuk ikut melawan pihak musuh, Jepang pada akhirnya berhasil membentuk beberapa organisasi semi militer. Di antaranya Seinedan, Keibodan, Hizbullah, Fujinkai, Barisan Pelopor, Teta, dan Eiho. Organisasi tersebut dilatih sedemikian rupa untuk bisa menggunakan senjata berbaris dan latihan militer lainnya. Salah satu organisasi Peta berkembang seiring dengan perubahan situasi Indonesia, mula-mula berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan kini menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dampak di bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dapat dibilang mengalami kemajuan, yakni tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan lagi, serta dibentuknya sistem tahapan, yaitu SD, SMP, dan SMA yang berlanjut hingga sekarang. Namun tetap ada motivasi pemanfaatan masyarakat untuk bisa terlibat perang kala itu. Para siswa diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran, yaitu baris berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang.
Selama masa pendudukan, Jepang berhasil membentuk berbagai organisasi yang umumnya melakukan perekrutan dari rakyat lokal. Organisasi bentukan Jepang ini bertujuan untuk memperkuat kedudukannya di tanah jajahan dan posisinya di Asia dalam upaya memerangi sekutu. Utamanya armada perangnya, di mana Jepang mendirikan organisasi militer agar pasukan militer Jepang untuk melawan sekutu bertambah. Yang pertama, Heiho. Heiho merupakan organisasi bentukan Jepang yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk memperkuat pertahanan militer di Angkatan Udara, Laut, dan Kepolisian. Heiho bukan hanya ditugaskan di Indonesia, tapi juga di seluruh daerah pendudukan Jepang seperti di Burma, Vietnam, Singapura, dan Malaya. Utama dalam kegiatannya adalah membangun pertahanan, menjaga kamp pertahanan, membantu tentara Jepang dalam peperangan. Sebagai para militer, Heiho jauh lebih terlatih di medan perang dibanding organisasi lainnya. Jumlah anggota Heiho sejak berdiri hingga akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia mencapai lebih dari 42.000 orang. Dalam perekrutannya juga memiliki syarat yang ketat, diantaranya berusia antara 18 sampai 25 tahun, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan dan berkepribadian baik, berpendidikan minimal sekolah dasar atau sekolah rakyat. Yang kedua, PETA. PETA atau Pembela Tanah Air merupakan organisasi bentukan Jepang untuk memperkuat Heiho pada 3 Oktober 1943 atas usulan Gatot Mangkupraja kepada Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pembentukan PETA didasarkan pada peraturan pemerintah Jepang yaitu Osamu Seineden nomor 44 di mana dalam melakukan perekrutannya berasal dari berbagai kalangan masyarakat hingga mencapai lebih dari 37.000 orang dari Pulau Jawa dan lebih dari 20.000 orang di Pulau Sumatera. Berbeda dengan Heiho, anggota PETA diperbolehkan memiliki jabatan dalam kemiliteran. Alhasil PETA menghasilkan alumni yang kemudian menjadi pemimpin berkualitas dari Indonesia, terutama di bidang kemiliteran. Tokoh PETA yang terkenal dan membawa pengaruh besar di Indonesia diantaranya adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, dan Jenderal Ahmad Yani. Yang ketiga yaitu Seinedan. Seinedan, organisasi bentukan Jepang lainnya adalah Barisan Pemuda atau Seinedan. Dibentuk untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air secara mandiri. Tujuan terselubung dari Seinedan ini sendiri adalah agar Jepang mempunyai kekuatan cadangan untuk menghadapi sekutu dalam perang Pasifik. Dibentuk mulai pada 9 Maret 1943, jumlah anggota Seinedan tercatat mencapai 3.500 orang dan kemudian berkembang hingga berjumlah 500.000 orang pada akhir pemerintahan Jepang di Indonesia. Dalam melakukan perekrutannya, Seinedan beranggotakan para pemuda berusia 14 sampai 22 tahun. Organisasi semi militer Jepang yang keempat yaitu Fujinkai. Organisasi bentukan Jepang khusus para wanita atau biasa disebut Perkumpulan Wanita atau Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943 dengan anggota para wanita berumur 15 tahun ke atas. Fujinkai melakukan tugas-tugas sosial seperti pemberantasan buta huruf, membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan, menggalakkan berkebun dan lain-lain. Namun dalam perjalanannya, Fujinkai juga dilatih pendidikan militer sederhana saat kondisi mulai memanas untuk membantu perang melawan sekutu pada tahun 1944 dan menjadi pasukan Serikandi. Dalam pertempuran, Fujinkai bertugas melakukan mobilisasi tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang dalam perang Pasifik. Tugas lainnya adalah menjadi tim paramedis, memasak, serta memberikan hiburan pada tentara Jepang dan PETA. Pada masa kemerdekaan, Fujinkai dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan melalui Kongres pada 16 Desember 1945, mantan Fujinkai kemudian bergabung menjadi Persatuan Wanita Indonesia atau Perwari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.